Oke, para disrupsi. Kita udah ngobrolin soal apa itu data dan gimana cara mengolahnya. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling krusial. Dari mana kita dapat bahan bakar buat semua model AI canggih yang mau kita bangun? Coba deh bayangin, model AI kamu itu udah kayak seorang jenius yang siap mengubah dunia. Tapi ya namanya jenius, tetap butuh makan kan? Nah, data itulah makanannya, bahan bakarnya, nyawanya AI. Tanpa data berkualitas, model paling pinter sekalipun cuma bakal jadi mesin kosong. Jadi pertanyaannya, mau kamu kasih makan apa dia? Oke, kita mulai pencarian kita dari tempat yang paling dekat dan paling jelas. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja halaman belakang kita sendiri. Maksudnya, ya data yang udah kamu punya yang setiap detik dihasilkan dari operasional bisnismu. Ini adalah harta karunmu yang terpendam. Dan data kayak gini tuh ada di mana-mana loh. Kita ngomongin soal jejak digital yang ditinggalin pelanggan di aplikasi kamu, riwayat lengkap tiap transaksi, setiap ulasan dan keluhan yang mereka kasih, bahkan sampai aliran data nonstop dari sensor-sensor di pabrik. Data ini berharga banget karena ini data punyamu sendiri, super unik dan relevan banget. Biar kebayang, begini contohnya. Perusahaan retail zaman sekarang tuh nggak cuma jualan produk, mereka ngumpulin wawasan. Tiap klik, tiap produk yang dilihat, tiap pembelian, semuanya dianalisis sama AI buat memprediksi apa yang kira-kira bakal kamu pengen selanjutnya. Hebatnya, kadang AI-nya tahu duluan sebelum kamu sendiri sadar. Nah, sekarang kita pindah ke alat kedua. Kalau data sendiri itu ibarat harta karun pribadi, alat yang ini tuh kayak perpustakaan umum raksasa yang gratis buat semua orang. Data publik dari pemerintah. Sering banget diremehin, padahal nilainya luar biasa. Pemerintah di seluruh dunia itu merilis data dalam jumlah yang masif. Coba pikirin, data sensus penduduk, indikator ekonomi, data cuaca dari tahun ke tahun, sampai laporan lingkungan. Ini beneran tambang emas buat riset pasar, analisis tren, atau bahkan buat prediksi logistik. Dan lihat deh gimana ini dipakai di dunia nyata. Perusahaan-perusahaan properti itu pakai data sensus buat melihat tren kependudukan, di mana keluarga baru tumbuh, dan di area mana permintaan rumah bakal meledak. Keputusan investasi miliaran rupiah loh dibuat berdasarkan data gratisan ini. Canggih kan? Alat ketiga kita ini sedikit lebih liar. Kita bakal jadi detektif digital. Metodenya adalah ngumpulin data secara otomatis dari website lain atau yang biasa disebut web scraping. Ini cara yang ampuh banget buat ngintip peta persaingan. Tapi di sini ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, kamu bisa misalnya ngumpulin data harga pesaing secara real time atau ribuan ulasan produk mereka buat cari kelemahannya. Powerful banget. Tapi di sisi lain, dan ini penting banget ya, kamu harus main sesuai aturan. Selalu cek syarat dan ketentuan websitenya, jangan pernah sekali-kali melewati batas etika dan hukum. Terus gimana kalau data yang kamu butuhin itu spesifik banget, udah rapi, dan kamu nggak punya waktu buat kumpulin sendiri? Nah, selamat datang di Pasar Premium. Di sini kamu bisa beli data berkualitas tinggi. Platform kayak Bloomberg untuk data finansial, atau AWS Data Exchange, dan Snowflake Marketplace, itu ibaratnya supermarket data. Para spesialis data jualan set data yang udah bersih dan siap pakai. Emang sih ada biayanya, tapi ini bisa hemat waktu development berbulan-bulan. Industri keuangan tuh contoh utamanya. Perusahaan investasi nggak akan ragu buat beli data pasar yang super detail buat melatih model AI mereka. Kenapa? Karena keunggulan sepersekian detik aja bisa bernilai jutaan dolar. Nah, terakhir, kita sampai ke alat yang paling futuristik. Gimana kalau data yang kamu butuhin itu mustahil didapat? Mungkin karena terlalu sensitif, bersifat pribadi, atau bahkan belum ada sama sekali. Jawabannya, ya kita buat sendiri. Selamat datang di dunia data sintetis. Jadi, apa sih data sintetis itu? Gampangnya gini, ini adalah data palsu yang cerdas. Data ini dibuat oleh algoritma untuk meniru semua pola dan karakteristik statistik dari data asli, tapi tanpa mengandung satupun informasi pribadi yang beneran. Kenapa ini jadi terobosan besar? Coba deh bayangin, data rekam medis pasien, atau data transaksi bank, data-data itu kan dikunci rapat sama regulasi privasi yang super ketat. Kamu nggak bisa seenaknya pakai data itu buat melatih AI. Dan disinilah keajaibannya. Data sintetis ngasih semua pola yang dibutuhin AI buat belajar, tanpa pernah nyentuh data asli yang sensitif. Ini solusi yang elegan banget buat dilema antara inovasi dan privasi. Contohnya gila-gilaan. Peneliti bisa melatih AI untuk deteksi penyakit langka pakai jutaan rekam medis sintetis. Bank bisa nguji sistem deteksi penipuannya pakai miliaran transaksi sintetis. Semuanya aman tanpa resiko kebocoran data pribadi.
Jadi, inilah toolkit lengkapnya. Mulai dari ngumpulin data sendiri, manfaatin data publik yang gratis, jadi detektif digital tapi hati-hati, belanja di pasar data premium, sampai akhirnya bikin data sendiri di lab. Seringnya, solusi terbaik itu justru kombinasi dari beberapa alat ini. Oke, sekarang kamu udah punya semua peralatannya, kamu tahu di mana harus mencari bahan bakar buat ide-ide gilamu. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi datanya dari mana, tapi kamu mau bikin apa dengan semua ini? Dunia menunggu gebrakanmu.